Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin pisang hijau ubi jalar dengan trik yang berbeda ya teman-teman, atau resep yang terbaru, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak, kenyal berhari-hari, dan cocok juga buat ide jualan atau cemilan santai bersama keluarga tercinta ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada 300 gram ubi jalar ya. Nah, ini ubi jalarnya satu biji tapi ukuran besar ya teman-teman. Ini kita kupas terlebih dahulu, dan setelah dikupas kemudian dicuci bersih supaya tidak ada getahnya. Nah, ini ubi jalar ya teman-teman, bukan ubi kayu, karena saya bisa membedakan mana ubi jalar dan mana ubi kayu ya, apalagi di Hongkong. Kalau di Hongkong ubi kayu itu musiman, tidak tiap hari ada seperti yang di lokal ya. Tapi kalau ubi ini biasanya tiap hari ada ya. Nah, ini sudah selesai kita kupas bersih, dan kemudian di sini sudah saya siapkan ada parutan kelapa ya. Ini kita parut terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau di blender juga boleh cara menghaluskannya ya. Cuman kalau di blender kan nanti kebanyakan air ya, karena harus dikasih air. Kalau nggak dikasih air nanti nggak bisa halus. Jadi ini saya parut saja seperti ini menggunakan parutan kelapa ya. Nah, ini sudah selesai kita parut ya ubi jalarnya. Kemudian tambahkan ada 250 gram gula pasir, 1 bungkus santan kara ya ukuran 65 ml, dan selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam halus dan 100 gram tepung beras setara 10 sendok makan ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, dan langkah selanjutnya tambahkan ada 200 ml air ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit. Airnya jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman, cukup 200 ml saja, karena nanti ini akan kita kukus ya terlebih dahulu sebelum dibikin adonan selanjutnya. Nah, di sini saya bikin pisang hijau ubi jalarnya itu sedikit berbeda ya, sedikit lain dari yang lain. Di sini saya menggunakan trik terbaru dan resep terbaru juga supaya kuenya itu awet, empuk dan kenyal ya teman-teman, tidak cepat keras. Biasanya kan kalau tidak menggunakan trik seperti ini besok itu sudah keras ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok teh ada pasta pandan ya, kemudian setengah sendok teh vanili cair. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi adonannya teksturnya seperti ini ya, enggak terlalu cair-cair banget ya teman-teman, karena ini nanti akan kita proses lagi menjadi adonan. Jadi nggak usah terlalu lembut-lembut juga nggak apa-apa, karena masih ada gerindil-gerindilan dari ubi juga. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan loyang
amparin dengan daun pisang ya. Kemudian ini kita tuang adonannya ke dalam loyang. Dan kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan ya, atau ngeset. Nah ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya, ini saya kukus 2 kali ya teman-teman, tidak 1 kali, supaya matangnya itu cepat, tidak terlalu lama dan ngambil waktu lama. Jadi ini saya kukus 2 kali ya adonannya. Nah ini setelah diangkat ya, tuh teksturnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita keluarkan dan kita kukus sisa adonan lagi ya, karena ini saya ngukusnya 2 kali ya teman-teman. Nah ini langsung kita keluarkan ya dari dari daun pisangnya, kita keluarkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Nah jadi sebelumnya sudah ada ya adonan yang sudah kita kukus, dan ini saya cara ngukusnya 2 kali supaya matangnya itu cepat dan tidak terlalu lama. Nah kemudian tambahkan lagi 15 sendok makan tepung tapioka ya, setara 150 gram ya. Dan kemudian ini kita aduk-aduk atau oleni menjadi seperti adonan gitu ya teman-teman. Nah jadi teksturnya akan seperti ini ya. Nah ini trik saya terbaru ya teman-teman, supaya hasil kuenya itu tidak cepat keras dan tetap kenyal berhari-hari ya, dan tidak mudah basi juga. Oke, ini sudah selesai kita adonin, dan kemudian di sini sudah saya siapkan ada daun pisang. Nah daun pisangnya itu warnanya agak aneh ya teman-teman, karena itu saya panggang dulu di atas kompor supaya sedikit terlayu gitu ya. Nah kemudian di dalamnya itu saya kasih pisang kepok ya. Mau menggunakan pisang apa saja juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Cuman di sini saya menggunakan pisang kepok yang sudah matang ya. Dan kemudian ini kita bungkus seperti ini. Cara bungkusnya bebas ya, terserah, sesuaikan selera saja ya teman-teman. Kalau cara bungkus saya seperti ini ya, seperti lontong gitu. Kemudian ini kita kasih tusuk gigi yang bersih ya, yang belum pernah dipakai ya. Nah kemudian ini kita potong ujungnya supaya rapi ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis dan terisi semua dengan pisang ya. Nah di sini saya menggunakan pisangnya tuh ada 7 biji ya, jadi semuanya itu ada 7 biji kue ini ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, kita bungkus semuanya ya. Nggak usah rapi-rapi juga nggak apa-apa, karena memang ini buat ngukus saja. Nah langkah selanjutnya di sini sudah ada air panas ya yang sudah mendidih. Kemudian kita masukkan kue yang sudah kita bungkus menggunakan daun pisang tadi. Ini kita masukkan semuanya. Jadi cara ngukusnya saya sederhana, cukup seperti ini saja ya teman-teman, karena masih di negara orang, masih ikut orang, jadi saya menggunakan alat apa adanya yang di rumah ini. Karena ini bukan rumah saya ya teman-teman, saya pakai alat sederhana dan alat apa adanya saja. Nah ini setelah saya kukus ya kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menitan ya teman-teman. Nah jadi saya lupa,
Selanjutnya itu tadi tuh harus dikukus 30 menitan ya, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ini sudah matang, dan kemudian ini kita angkat. Nah, ini setelah diangkat ya teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Semuanya tuh ada 7 biji ya. Nah, tuh ada yang terbuka. Nah, kemudian ini kita tunggu dingin dulu atau diamkan terlebih dahulu hingga dingin. Kemudian setelah dingin baru ini kita buka dari daun pisangnya. Nah, jadi warnanya agak berbeda ya teman-teman. Tuh warnanya seperti ini, tidak hijau cerah ya. Jadi ini warnanya seperti hijau daun gitu ya teman-teman. Nah, pokoknya ini dijamin enak banget, kenyal ya. Manisnya juga enggak terlalu manis, manisnya pas banget. Nah, kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya sesuaikan selera masing-masing saja, mau dipotong seperti apa ya. Ini saya cara motongnya seperti ini saja ya, bulat-bulat. Nah, jadi seperti ini ya teksturnya ya teman-teman. Ini dijamin kenyal berhari-hari ya. Biasanya tuh saya pernah ya beli pisang hijau pandan gitu di luar, baru maksud saya cepat keras gitu teman-teman, tidak kenyal berhari-hari. Hari ini saya beli, besoknya itu sudah keras gitu ya. Oke, ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya, dan di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih. Ini kelapa parut andalan di Hongkong ya, karena di Hongkong tidak ada kelapa bulat, jarang ya, kalaupun ada itu jarang teman-teman. Jadi saya menggunakan kelapa parut kering gurih saja ya. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa parut basah itu lebih bagus dan lebih enak dan lebih mantul lagi ya. Karena di sini saya menggunakan bahan apa adanya saja teman-teman, yang ada saja. Makanya di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih saja. Ini juga enak sebenarnya ya, karena kelapanya tuh gurih, wangi ya, bukan kelapa parut kering yang sepah ya teman-teman. Berbeda ya. Kelapa parut kering yang sepah itu berbeda dengan kelapa parut yang saya gunakan ini ya. Ini itu wangi, gurih sekali gitu ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, sangat cantik, menarik, mempesona. Ini cocok sekali ya buat ide jualan atau buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga mantep, pasti suka. Dan ini dijamin kenyal berhari-hari hingga sore ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita cobain ya. Nah, kita ambil satu, seperti apa teksturnya dan rasanya. Pisangnya itu pulen sekali teman-teman, karena saya menggunakan pisang kepok ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, matangnya sempurna dan kenyal dan gurih, pokoknya mantap jiwa, mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya bener-bener kue yang satu ini enak banget. Saya menggunakan trik terbaru dan resep yang terbaru, ada tambahan dari ubi jalarnya ya. Karena biasanya kalau bikin pisang hijau kebanyakan tidak ada ubi jalarnya, cuman di sini saya tambahkan ubi jalar. Jadi rasanya lebih enak dan lebih gurih. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.